The Revenge, Red 21+, bagian 7, penulis Neng Neng. Siang itu cuaca terasa begitu panas. Tanpa buayan angin semilir, terasa semakin membakar permukaan kulit. Terlebih, sebuah kondisi yang tidak menguntungkan terasa semakin membuat semuanya terasa panas. Tidak hanya kulit di tubuh, namun juga hati. Lebih dari itu. Mama akan memberikan seluruh aset yang sebelumnya atas nama dirimu kepada Kiara. Suara perempuan paruh baya yang tengah menyilangkan kaki di kursi sofa itu terdengar, membuat tubuh Andra yang tengah melintasinya menghentikan langkah, lalu memutar tubuh menatap tajam pada perempuan yang telah melahirkannya berpuluh tahun silam tersebut. Bukan hanya itu, jatah warisanmu juga akan segera berpindah menjadi atas nama Kiara. Lanjutnya tanpa beban, menatap tajam putranya yang masih terlihat frustasi akibat kehilangan. Semenjak kepergian istri juga calon anaknya, sikap Andra berubah drastis. Andra yang lembut, tegas, berwibawa, berubah menjadi Andra yang seolah kehilangan arah jalan pulang. Seisi rumah seolah tidak mengenali sikap Andra lagi. Hampir 1 bulan ini, Andra menghabiskan waktunya di klub malam. Berangkat pagi buta, pulang tengah malam, bukan karena bekerja keras menjalankan perusahaan yang sebelumnya sudah diembannya, melainkan mabuk-mabukan, menghamburkan uang entah untuk apa. Yang jelas, Andra telah menghabiskan uang dengan jumlah yang tidak sedikit untuk keperluan yang tidak seharusnya. Hingga membuat keluarganya menjadi cemas dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal, sebelumnya segala peringatan sudah dilakukan, baik secara kasar atau bahkan secara lembut menurut versi mereka. Hanya akhirnya ada satu ide yang mereka pikirkan, yaitu membuat Andra takut kehilangan segalanya, hingga Andra mau merebutnya kembali dan mau kembali berdiri, bangkit dari segala keterpurukannya. Bagaimana mungkin? Andra melotot tajam, hidungnya kembang kempis, dadanya naik turun, kulit wajahnya yang putih berubah menjadi merah. Pertanda amarahnya sudah membuncah, tangannya sudah mengepal bersiap memukul apa saja yang ada di hadapannya. Namun, niatnya harus urung kala mendengar kembali suara nyonya besar Shailendra. Apa yang tidak mungkin bagiku? Perempuan paruh baya itu melengos dengan acuh, lalu tangannya mulai sibuk menyibak kipas di tangannya, mengipasi wajahnya dengan ritme cepat, padahal AC di ruangan itu menyala dengan normal. Kiara bukan siapa-siapa. Dia hanya anak pembantu yang kebetulan dirawat keluarga ini. Nada suara Andra meninggi, giginya semakin gemeletuk menahan amarah yang hampir meledak. Yah, jika keluargaku tidak mampu mengelola harta itu dengan benar, maka apa boleh buat? Kadang bisa jadi orang lain menjadi keluarga, dan keluarga bisa jadi orang lain jika mengenai harta. Begitu bukan? Nyonya besar tertawa terbahak, entah apa yang lucu, tapi yang pasti tawanya terdengar begitu menyeramkan. Ini tidak adil bagiku. Kenapa harus aku? Andra sebisa mungkin menahan amarahnya. Maka pergilah dari rumah ini. Cari tempat yang menurutmu keadilan itu ada untukmu. Nyonya Shailendra bicara dengan nada enteng, seolah mengusir putra yang sebelumnya menjadi kesayangannya tersebut adalah suatu hal yang biasa saja. Apa? Mama rela mengusirku demi perempuan itu? Kiara anak pembantu itu? Andra semakin marah. Apa salahnya? Lagi pula, jika tidak diberikan kepada Kiara, mungkin harta ini akan Mama sumbangkan saja pada yayasan sosial. Apa menurutmu itu lebih baik? Perempuan itu terkekeh kala melirik putranya yang semakin dikuasai amarah. Apa? Seolah tidak habis pikir, Andra berulang kali menggelengkan kepalanya dengan geraman tertahan di mulutnya. Mama yakin, kamu tidak pernah lupa tentang kecelakaan yang menimpa dirimu dan ayah Kiara, bukan? Tiba-tiba saja nyonya besar mengubah ekspresinya menjadi datar. Seketika kepalan tangan Andra mengurai, matanya menyorot perempuan di hadapannya dengan pandangan bertanya. Apa kamu pikir Mama tidak tahu apa-apa? Tanyanya dengan santai, sembari meniupi kuku yang baru saja dicat menggunakan cat warna merah darah menyala, hingga menambah kesan angker pada auranya. Apa? Dengan tubuh lemah Andra seolah sudah pasrah. Kamu tidak pernah lupa bukan? Siapa Mama ini?
Nyonya Shailendra tersenyum sinis menatap putranya, lalu kembali meniup-niup kukunya. Kiara, rupanya gadis itu adalah ancaman sesungguhnya bagiku. Salah besar selama ini aku memperlakukannya seperti adikku sendiri karena rasa bersalahku. Andra mengeraskan rahangnya. Ucapannya serupa gumaman yang masih bisa didengar Nyonya Shailendra, membuat perempuan itu kembali tersenyum menyeringai. Sementara itu, kini tangannya kembali mengibaskan kipas berbahan bulu merak tersebut. Silahkan rebut kembali apa yang menurutmu harus menjadi milikmu, terlepas dari apapun caranya. Asal satu hal. Nyonya Shailendra membentikan jari telunjuknya. Andra menatapnya dengan intens. Apa? Tanyanya dengan nada datar. Jangan menyakiti fisik Kiara. Kamu tahu sendiri bukan? Kecelakaan itu sudah membuat Kiara. Aku bukan pengecut. Aku tidak akan bermain fisik dengan seorang perempuan. Dengan ketus Andra memotong ucapan Nyonya Shailendra. Hahaha. Rupanya diam-diam putraku ini menaruh perhatian pada anak pembantu. Nyonya Shailendra berkata tak kalah sinisnya. Bukan urusan mama. Bukan hanya pada dia, tapi juga pada semua perempuan. Aku tidak akan melakukannya. Andra memutar tubuhnya untuk kembali melanjutkan langkahnya menuju kamarnya di lantai 2. Hahaha. Jangan lupa Andra, kini anak pembantu itu lebih kaya dari kamu. Nyonya Shailendra berteriak kembali sembari mengibaskan kipasnya. Lanjut tertawa terbahak karena merasa jika rencananya akan segera berhasil. Brak! Andra membanting pintu kamarnya dengan menggunakan tenaga ekstra hingga membuat bunyi yang cukup memekakan telinga. Bruk! Selanjutnya Andra membanting tubuhnya di atas ranjang besarnya dengan sangat frustasi. Kenapa? Kenapa harus perempuan itu? Andra kembali berdiri, mengedarkan pandangannya pada sekelilingnya. Seketika tangannya terjulur pada foto pernikahannya dengan Anet. Seketika air matanya mengalir deras, mengusap foto tersebut dengan gumaman kecil. Aku mencintaimu sayang, ucapnya sendu. Lanjut netranya menatap pada bingkai foto kecil yang disimpan di samping foto istrinya. Sebuah foto USG calon anaknya. Maafin Papa ya nak. Kamu tenang saja, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Namun sebelum itu, akan sangat menyenangkan jika bermain-main sebentar dengan perempuan sial itu. Tangan Andra terkepal kuat, lalu sejurus kemudian matanya menangkap sebuah vas bunga di atas nakas yang terletak di sampingnya. Perlahan tangannya menjulur meraih vas tersebut. Tubuhnya berdiri menghadap cermin rias mendiang istrinya. Hanya dengan sekejap mata, vas bunga seharga ratusan juta tersebut sudah menjadi serpihan kaca. Menatap wajahnya pada pantulan cermin yang sudah retak. Seiring dengan cermin yang baru saja dilempari vas bunga, Andra tersenyum menyeringai dengan lelehan air mata yang tidak surut. Kiara, kamu akan membayar semuanya.